سيدنا الحبيب أحمد بن عمر الشاتري وجميع شرح الياقوت النفيس والمحشن على الشرح ومشايخهم وتلامذتهم وارشدين عنهم وأصولهم وفروعهم ودم تسمنا إليهم وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى جميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب عنا في أمم مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam al-habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri fi kitabih al-Yaqut an-Nafis radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbil alamin. Ila anqal sujudus sahwi. Bab ini menerangkan tentang sujud sahwi. Sujudus sahwi sajdatani qubailas salam. Sujud sahwi itu 2 kali sujud, dilakukan hampir salam. Jadi setelah baca tasyahud akhir, sholawat, doa ba'da tasyahud terakhir sebelum salam, baru sujud sahwi 2 kali, itu 2 kali sujudnya. Sujud 2 kali ini caranya bagaimana? Catatan kakinya kasujudis sholati fi ma yajib wa ma yundab. Sama seperti sujudnya sholat, dalam hal yang wajib dan dalam hal yang sunnah. Wajibnya yang namanya sujud, memenuhi syarat-syarat sujud itu ya, harus ala sab'ati a'dha, kemudian apa? Harus a'ali, bahu dan sekitarnya ini lebih rendah dibanding pantat dan sekitarnya. Kemudian dahinya harus terbuka dan seterusnya. Sama kewajibannya, sama seperti sujudnya sholat. Sunnah-sunnahnya sama, termasuk zikirnya. Sujudnya sholat zikirnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aqallul kamalnya 3 kali. Sujud sahwi itu yang dibaca, bukan subhana man la yanamu wa la yashu. Yang mutamat seperti itu. Wadah ya. Jadi sujud sahwi itu zikirnya sama seperti sujudnya sholat. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, 5 kali, 7 kali. Ini yang muktamad. Wakila, baru wakila ya. Yaqulu subhana man la yanamu wa la yashu. Ini wakila. Umumnya orang kalau sujud sahwi baca ini ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Ini wakila, yang muktamad enggak, sama seperti sujudnya salat itu. Jadi yang muktamad itu tadi, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Baik sabab sujud sahwinya itu disengaja atau lupa. Wakila baca subhana man la yanamu wa la yashu. Baik sabab sujud sahwinya disengaja atau lupa. Sebagian ulama ada ketika mentafsil. Wa qala ba'duhum wa hadza insaha. Ini kalau lupa melakukan sabab sujud sahwinya lupa. Fa in ta'ammada, kalau sengaja meninggalkan kunutnya sengaja misalnya. Sunat sujud sahwi kan ya. Sebabnya meninggalkan kunut, meninggalkannya sengaja, maka falla ikbihi al-istighfar. Maka yang layak ya bukan baca subhana man la yanamu wa la yashu, tapi baca istighfar. Tapi ini gila. Yang mutamat apa? Sujud sahwi sama seperti sujudnya sholat. Bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sujud sahwi ini watajibu niyatuhu alal imam wal munfarid dunal makmum. Imam kalau mau sujud sahwi niat sujud sahwi. Orang salat sendiri kalau mau sujud sahwi niat, kalau makmum enggak usah niat. Cukup ngikuti imam, enggak usah niat. Ini untuk sujud sahwi. Kemudian di sini dikasih keterangan tambahan. Wala tajibu niyatu sujudit tilawah indabni hajar. Ketika sholat baca ayat sajdah wasjud waqtarib. Sunat sujud tilawah kan ya. Apa perlu niat khusus? Kata Imam Ibnu Hajar enggak usah. Kata Imam Hajar, udah begitu baca ayat sujud tilawah di tengah-tengah sholat langsung sujud aja, nggak pakai niat. Itu kalau di dalam sholat. Waqala Ramli tajibu aidon fihi kasahwi. Kata Imam Ramli, hatta sujud tilawah fi sholah
kayak sholat subuh Jumat itu ya, baca ayat sajdah, maka ketika mau sujud tilawah harus niat dulu, kata Imam Romli. Kata Imam Ibnu Hajar ndak usah niat itu. Niat cukup dalam hati, jangan ditalafutkan, jangan diucapkan. Wa tabtulus shalah bitalaffudzi fihima idla darurata ila dzalik. Jadi kalau diucapkan nawaitu sujud sahwi, nawaitu sujud tilawah, batal. Jangan diucapkan, cukup di dalam hati. Sujud sahwi sajadatani kubaila salam, sebelum salam. Kalau setelah salam ingat, oh iya saya kan tadi disunatkan sujud sahwi, kok tidak sujud sahwi, keburu salam, sunat balik ke dalam sholat. Balik ke dalam sholat, lakukan sujud. Jadi bukan ngulang sholat dari awal ya, langsung aja lakukan sujud sahwi. Lakukan sujud sahwi, tapi setelah sujud sahwi harus salam lagi. Salam yang pertama tadi di cancel ya. Salam yang pertama di cancel ketika melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini disunatkan yusannani li ahadi arba'ati asya. Disunahkan kalau ada salah satu 4 sebab ini. Sebab pertama, tarki ba'din min ab'adis shalah au ba'dihi walau harfan. Gara-gara meninggalkan satu sunat abadnya sholat, atau sebagiannya walaupun hanya satu huruf. Tadi kita siang belajar ab'adus shalah ada berapa? 20 ya, 20. Sebenarnya kalau diglobalkan 2, yaitu apa? Kunut dan tasyahud awal, sama sholawat ya, sama sholawat di tasyahud awal. Sebenarnya itu kalau meninggalkan kunut secara total, ini meninggalkan sunat abad. Kalau sebagian dari kunut ditinggalkan walaupun satu huruf, ini namanya au ba'dihi walau harfan. Jadi meninggalkan satu sunat abadnya sholat secara total atau sebagian dari sunat abad itu, bagian dari sunat abad walaupun hanya satu huruf. Tadi siang juga diterangkan, kunut itu tidak harus Allahumma hdini fiman hadait. Yang penting ada doa dan sana. Yang penting ada doa dan sana, seperti Allahumma firli ya ghafur. Tapi kalau terlanjur baca Allahumma hdini harus diselesaikan ya, harus dibaca semua sampai akhir. Kalau satu huruf saja ditinggalkan, maka ini berarti meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad. Maka sunat sujud sahwi. Ini maksudnya tarki ba'din min ab'adis shalah, meninggalkan salah satu sunat ab'ad secara total, au ba'dihi atau sebagian kecil saja walaupun satu huruf, walau harfan. Ini sebab yang pertama, meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan sholawat setelah tasyahud awal. Ini sunat sujud sahwi. Penyebab kedua, wa fi'li ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahbuhu idza fu'ila sahwan. Perbuatan sholat itu ada kalanya ketika dilakukan secara sengaja batal, kalau lupa nggak batal ya. Kalau lupa nggak batal. Ada kalanya lupa maupun sengaja sama-sama batal. Ada kalanya lupa maupun sengaja sama-sama nggak batal. Yang lupa maupun sengaja sama-sama nggak batal kayak haroka khofifah, gerakan jari ya, gerakan jari. Ini gerakan jari ini, haroka khofifah. Ini disengaja atau lupa tidak batal. Yang penting jangan qasdul laib, jangan niat main-main. Haroka khofifah ini hatta 1000 kali. Ya, sengaja atau lupa sama-sama nggak batal. Ini kalau dilakukan tidak sunat sujud sahwi. Ini satu. Kedua, ada kalanya perbuatan dalam sholat itu lupa maupun sengaja sama-sama batal. Kayak apa? Ngomong banyak, ngomong 5 menit ya, nerima telepon tengah-tengah sholat, nerima telepon selama 5 menit. Ngomong banyak ini ketika sengaja batal apa enggak? Ketika lupa tetap batal. Apa sunat sujud sahwi? Ngapain sujud sahwi? Sholatnya batal kok. Sujud sahwi ini untuk menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat. Ini bukan sholatnya kurang, hancur sholatnya ya. Hancur jangan ditembel, bangun lagi. Kalau ada yang bolong-bolong ditembel. Kalau rumahnya hancur, apanya yang ditembel? Ya bangun lagi. Nah, jadi tidak sunat sujud sahwi. Kenapa? Sholatnya sudah batal. Sekarang yang ketiga, perbuatan dalam sholat itu ada kalanya ketika disengaja
sengaja batal. Kalau lupa tidak batal. Kalau dilakukan sengaja ya batal, tidak usah sujud sahwi. Kalau dilakukan secara lupa baru sunat sujud sahwi. Apa? Perbuatan yang kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal, dan dilakukan secara tidak sengaja. Ini sebab sujud sahwi yang kedua. Wa fi'li ma yubtilu amduhu, melakukan perbuatan yang jika disengaja membatalkan. Wala yubtilu sahwuhu, jika dilakukan secara lupa tidak batal, dengan catatan idza fu'ila sahwan, kalau dilakukan secara lupa. Ini sunat sujud sahwi. Contohnya di bawah itu kal kalamil qalil nasiyan, ngomong dengan omongan sedikit. Berapa omongan sedikit tadi siang? Menurut Ibnu Hajar berapa kalimat? 4 kalimat. Menurut Imam Qulyubi dan Busyrul Karim 6 kalimat. Itu ngomong sedikit, itu sedikit, itu lebih dari itu banyak. Sengaja atau lupa batal kalau lebih dari itu ya. Tapi kalau 4 kalimat atau 6 kalimat alal khilaf itu, menurut 4 kalimat itu kalau disengaja batal. Kalau lupa bahwa dia sedang sholat maka tidak batal. Lah kalau ngomongnya disengaja tidak usah sujud sahwi, sholatnya batal. Tapi kalau dilakukan secara lupa, sholatnya batal apa enggak? Tidak batal, tapi mengalami kekurangan sehingga sunat ditempel dengan sujud sahwi. Kal kalamil qalil nasiyan awil aklil qalil nasiyan, makan sedikit yang lupa. Itu awil aklil qalil nasiyan, makan sedikit nasi. Kalau qala enggak sujud sahwi ya. Kalau nasi sujud sahwi ya. Makan sedikit nasi itu. Berarti kalau roti atau qala tidak sunat sujud sahwi. Nasiyan ya. Itu di minhat ada nas, man akala nasiyan la yuftir, siapa yang makan nasi puasanya enggak batal ya. Man akala nasiyan la yuftir. Di minhat ada nasnya, minhatnya Imam Nawawi. Ada yang berani menentang Imam Nawawi? Man akala nasiyan, man akala nasiyan, barang siapa makan nasi la yuftir, enggak batal ya. Kalau makan cilok batal itu. Kalau makan nasi enggak. Nasiyan lupa ya itu. Awil aklil qalil nasiyan. Contoh lagi, au ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan, nambahi rukun fi'li, nambahi sujudnya 3 kali. Jadi dalam sholat 1 rakaat sujudnya 3 kali. Ini kalau sengaja batal. Kalau lupa dapat 2 apa 3 ya. Dilakukan tambahi 1 karena lupa. Ini sunat sujud sahwi. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga balik ke atas. Wa naqli ruknin qauliyin ila ghairi mahallih, memindah rukun qauli ke selain tempatnya. Baca Fatihah pas ruku atau baca sholawat ketika berdiri. Ini memindah rukun qauli ke selain tempatnya, sengaja atau enggak sengaja, sunat sujud sahwi. Karena itu kita kalau dalam sholat mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunat membaca sholawat. Tapi jangan sholawat pakai isim dohir, sholawat pakai isim domir ya. Salawat pakai isim domir. Kalau antum pakai isim dohir, ini rukun qauli. Salawat kan rukun qauli kan ya. Kapan? Ketika tasyahud akhir. Lah ketika berdiri imamnya baca inna a'tainakal kautsar. Kayaknya ini domir khitabnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Sunat salawat tapi pakai isim domir. Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu aja. Jangan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Antum memindah rukun qauli. Memindah rukun qauli menyebabkan sunat sujud sahwi, dan menurut sebagian pendapat batal sholatnya. Menurut sebagian pendapat dhaif, yang mutamad tidak batal, hanya sunat sujud sahwi. Untuk menghindari ini, biar antum tetap sholawat tapi tidak kena perintah sujud sahwi, sholawatnya pakai domir. Sholawat pakai domir bukan rukun, tidak sah. Sholawat pakai domir ketika tasyahud itu harus pakai isim dohir. Jadi kalau sholawatnya pakai domir bukan rukunnya sholat. Yang rukunnya sholat itu apa? Sholawat pakai isim dohir itu. Termasuk juga ini rukun qauli. Rukun qauli seperti itu, baca Fatihah ketika ruku, ketika sujud, atau baca tasyahud akhir
Bacaan tasyahud akhir dibaca ketika julus bainas sajdatain atau ketika julus istirahat sunat sujud sahwi. Ini. Begitu juga walaupun bukan rukun, yaitu membaca surat tidak pada tempatnya. Surat kan bukan rukun kan ya, sunnah. Itu kalau dibaca tidak pada tempatnya, sunat sujud sahwi. Pas sujud baca surat, bukan tempatnya, sunat sujud sahwi sebagaimana catatan kaki di bawah itu. Kemudian yang keempat, sebabnya sujud sahwi yang keempat, wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah, yaitu melakukan rukun fi'li disertai adanya kemungkinan bahwa yang dilakukan itu melebihi yang diperintahkan. Contoh, antum salat isya berapa rakaat? 4 kan ya? Nah, ada orang sholat lupa dapat 3 apa 4? 3 apa 4? Maka yang dilakukan apa? Ngambil 3 apa ngambil 4? Ngambil 3, ngambil yang sedikitnya, ngambil yang sedikit. Oh berarti 3. Ragu tapi kan, tidak yakin kan ya? Dapat 3 atau 4 tadi? Delomong sholatnya, mikir ngelambiar kemana-mana. 3 atau 4? Bingung. Maka sikapnya harus ngambil kemungkinan terkecil, yaitu 3 tambahi 1 rakaat. Lah ketika antum nambahi 1 rakaat, rukun fi'li apa bukan? Rukun fi'li. Antum melakukan rukun fi'li ini dipastikan ini rakaat keempat atau ada kemungkinan rakaat kelima? Ada kemungkinan rakaat keempat, ada kemungkinan rakaat kelima. Tidak bisa dipastikan itu rakaat keempat. Ini maksudnya melakukan rukun fi'li baik 1 rakaat sempurna atau hanya 1 rukun yang disertai adanya kemungkinan itu pas memang sesuai aturannya atau melebihi aturan. Dalam setiap rakaat sujudnya berapa kali? 2. Antum sujud, habis itu ragu, dapat 2 apa 1? 2 apa 1 ya? Maka harus ngambil kemungkinan yang sedikit apa banyak? Sedikit. Berarti dianggap 1 dianggap. Tapi kan tidak mesti itu. Dianggap 1. Karena dianggap 1, antum harus sujud lagi. Ketika sujud lagi ini dipastikan itu sujud kedua atau ada kemungkinan kedua dan ketiga? Ada kemungkinan 2 atau 3. Nah, ini namanya melakukan rukun fi'li disertai adanya kemungkinan bahwa yang dilakukan itu ziyadah, tambahan dari yang diatur. Nah, ketika antum sholat mengalami hal seperti itu, yaitu yang harus dilakukan 3 atau 4, ya berarti 3 nambah lagi 1. Sujud ini sudah 2 kali apa 1 kali, tambahi lagi 1. Itu yang harus dilakukan. Tapi nanti di akhir sholat sunat sujud sahwi, disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini yang dimaksud di sini. Wa iqa'i ruknin fi'liyin, melakukan 1 rukun fi'li ma'ahtimali ziyadah, disertai adanya kemungkinan yang dilakukan itu melebihi aturan, melebihi dosis. Itu. Contohnya itu catatan kaki di bawah. Ka'ayyashuka fi tarki ruku'in au sujudin au rakatin. Orang ragu, saya sudah ruku apa enggak ya? Saya berdiri ini i'tidal. Apa berdiri sebelum ruku? Berarti lagu. Sudah ruku atau belum? Au sujudin, sujudnya sudah dapat 2 apa masih 1? Au rakatin, sudah dapat 3 atau 4. Nah, maka apa yang harus dilakukan orang yang ragu seperti ini? Fa innahu ya'ti bihi, ragu ruku apa belum? Berarti belum, ruku lagi. Bukan ruku lagi, ya ruku ya. Kalimat lagi ini menunjukkan seolah-olah sudah tadi kan ya. Belum tentu kan? Ruku. Sujudnya dapat 2 apa 3? Berarti dapat 1 apa 2? Berarti baru 1, tambahi. Ya, itu. Dapat 3 apa 4 rakaatnya? Berarti 3, tambahi. Fa innahu ya'ti bihi. Kayaknya, enggak bisa kayaknya. Kayaknya 4 kayaknya. Apa bisa kayaknya itu? Walaupun dugaan kuat tak bisa. Wala yarji'u ila dhannihi, enggak boleh dia mengamalkan dhonnya. Kayaknya 4 kayaknya. Dhon saya 4. Selama enggak yakin berarti 3. Ya, 3 atau 4. Kemungkinan besar 4 ini. Kenapa? Saya itu kalau sholat 4 rakaat itu biasanya 5 menit. Biasanya 5 menit. Ini sudah dapat 5 menit. Sholat sambil ngelirik jam ya. Sholat sambil ngelirik jam. Kenapa? Karena di mihrabnya dikasih jam. Nah, itu termasuk sesuatu yang gak selayaknya ya. Di mihrab dikasih jam gede lagi ya.
Oh, nanti tengah-tengah sholat muni tung tung. Itu tidak selayaknya. Jam itu taruh samping atau di belakang. Jangan naruh jam ada di depan. Apalagi jam yang berjalan itu. Ya, luruskan soft. Itu. Yang ngomong imam bukan jamnya yang ngomong ya. Itu. Jadi jangan naruh jam di depan, apalagi layar televisi di depan pengumuman pengajiannya itu ditaruh ada di tembok depan masjid, tidak tempatnya, itu bukan tempatnya. Kalau naruh jam taruh belakang atau samping. Oh, di samping saya noleh-noleh, kuaplok kena sing noleh ini ya. Yang noleh yang salah. Kalau udah taruh samping saya noleh-noleh ya. Makro kok noleh-noleh. Tapi kalau di depan ngelihat jam, yang ngelihat ya salah, yang ngeletakkan jam di situ juga salah. Jadi intinya di arah depan itu jangan dikasih apapun yang mengganggu fokusnya orang sholat. Jangan dijaga si jendela, masjid depan itu kosong, tembok polos gitu aja. Jangan dikasih jendela, kasih jendela nanti ngitungi mobil orang yang sholat itu ya, ngitungi orang lewat itu. Atau di depan dikasih keramik, tembok depan itu dikasih keramik yang memantulkan bayangan orang di belakang. Akhirnya ngapain orang di belakang Anda ini? Lihat dari dari keramik itu. Jangan, di depan itu jangan ada sesuatu yang mengganggu fokus. Itu jangan dikasih tanggalan, jangan dikasih pengumuman, jangan dikasih apapun, sudah polos. Itu polos. Kalau ada tanggalan jam taruh di samping atau di belakang. Begitu yang benar, seperti itu. Jadi kembali kita itu, kalau ada orang ragu sudah ruku apa belum, sudah sujud apa belum, baru dapat 3 apa 4, maka ngambil kemungkinan terkecil. Belum, sudah ruku apa belum, berarti belum. Sujud 1 kali apa sudah 2, berarti masih 1. Rakaatnya dapat 3 apa 4, berarti 3. Karena dianggap yang kecil, maka lakukan yang diragui itu. Wala yarji'u ila dhannihi, tidak boleh berpedoman pada dhonnya, kayaknya sudah 4. Soalnya biasanya kalau sholat 4 rakaat itu 5 menit. Ini sudah dapat 5 menit, tadi tidak lirik jam ini. Ya, sudah dapat 5 menit. Sepertinya sudah 4 rakaat, tidak bisa sepertinya. Kalau tidak yakin, ambil kemungkinan terkecil. Wala yarji'u ila dhanni. Pakai dhonnya dia tidak cukup. Lah kalau dikasih tahu orang, apa boleh? Dikasih orang, temannya ngambil, ente udah 4, ngapain berdiri lagi? Ada temannya di sampingnya ya, ada temannya yang di sampingnya. Sholatnya udah 4 kok berdiri lagi. Kalau antum ingat memang 4, ya sudah. Tapi kalau nggak ingat, ragu sih, dikasih tahu itu ragu, nggak ingat, ya udah tambahi. Nggak boleh mengandalkan dhonnya, berpijak pada dhonnya atau berpijak pada omongan orang, nggak boleh itu. Wala ila ghairi, nggak boleh percaya pada orang. Sudah 3, makmumnya subhanallah, imamnya dapat 4, tapi dia ragu 3 apa 4, akhirnya berdiri lagi. Makmumnya di belakang ada 3 orang, subhanallah semua 3 ini. Kenapa subhanallah ini? Apa dapat 4 anak ya? Tapi saya masih ragu 3 apa 4, berdiri melirik makmum, tidak ada yang berdiri, tidak ngurus. Biarkan makmum sesuai keyakinan. Makmumnya yakin 4, ya sesuai keyakinannya, jangan ikut imam. Imamnya ragu, tidak yakin, ngambil yang sedikit. Begitu yang benar. Ini imam ahlus sabat ini ya. Kalau imamnya terpengaruh, kok duduk semua, masa anak berdiri sendiri, ngapain ngurusi orang? Hukumnya pokok kalau antum tidak yakin, masih ragu, hatta punya dhon, kayaknya sudah 4, makmumnya duduk semua ini, kayaknya gak dianggap. Kalau yakin baru. Wadah ya. Jadi nggak boleh merujuk pada orang lain. Wala yarji ila dhanni wala ila ghairihi, kecuali malam yablugh adadat tawatur, selama orangnya tidak mencapai hitungan tawatur mutawatir. Kalau hitungan mutawatir ya harus ngambil makmumnya, ngambil orang lah, omongan orang lain. Tawatur itu berapa? Hitungan tawatur itu hitungan yang secara adat tidak mungkin bohong semua. Dan ini beda-beda. Hitungan yang sekiranya secara adat tidak mungkin bohong semua. Kalau ada Habib Umar bin Hafid 10, mungkin bohong semua? Tidak mungkin. Tapi kalau orang yang setiap hari istiqomah main domino ada di pos kamling 10, mungkin bohong semua apa enggak?
hatta 20 mungkin bohong semua. Nah, jadi beda-beda ya, tergantung orangnya, tidak bisa dipastikan. Jadi intinya hitungan adat tawatur itu sekiranya jumlah yang sekiranya secara adat tidak mungkin sepakat bohong semua. Adadun la yumkinu tawatu'uhum alal kadhibi adatan. Itu hitungan tawatur. Makmum sak masjid atau orang sak masjid, wih udah 4, semua bilang gitu ya. Wih udah 4. Udah 4. Ente mau tetap ragu, berarti ngambil 3, tidak bisa. Kalau udah mencapai adat tawatur harus diikuti. Kalau hanya 1, 2, 3 orang nggak boleh diikuti. Kalau selama masih ragu, ambil kemungkinan paling kecil. Malam ya belum ada tawatur. Kalau sudah mencapai ada tawatur, fayarji ila qaulihi faqat indar ramli. Kalau sudah mencapai ada tawatur, harus merujuk pada mereka. Kalau mereka ngomong, subhanallah, wis 4 rakaat. Semua bilang gitu, ada tawatur, baru boleh ngikuti. Kalau hanya tola-tole, makmum di belakang ini sak masjid. Imamnya berdiri karena merasa baru dapat 3, tapi noleh ke belakang, makmumnya tidak ada yang berdiri. Ini ucapan apa perbuatan? Perbuatan kan ya? Bukan ucapan. Apa boleh ngikuti makmum yang jumlahnya sak masjid, ada tawatur, tapi tidak ngomong? Orang sholat gimana mau ngomong? Ya, tidak ngomong. Boleh diikuti apa tidak? Kata Imam Nawawi tidak bisa. Hanya boleh ngikuti omongan. Perhatikan nasnya, fayarji'u ila qaulihi faqat. Omongannya saja. Omongannya siapa? Adadut tawatur indar ramli. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar bisa hatta fi'lu bisa. Wa ila qaulihi au fi'lihi inda Ibnu Hajar. Itu. Menurut Imam Ibnu Hajar itu percaya pada omongannya ada tawatur bisa, atau kepada fi'lunya ada tawatur. Makmum sak masjid ditoleh gak ada yang berdiri. Imamnya ketika berdiri ragu 3 apa 4, akhirnya berdiri sesuai aturan. Noleh, gak ada yang berdiri sama sekali sak masjid. Boleh balik duduk lagi. Menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli gak bisa. Percaya pada fi'lu gak bisa. Kalau pada qaul bisa, kalau fi'lu gak bisa, karena gak jelas ini mereka ada bangun ini kenapa. Mereka tidak bangun ini kenapa? Itu bisa jadi lumpuh semua di tengah sholat ya. Itu. Walaupun kemungkinan jauh. Itu. Nah. Kemudian wa idza atabihi sajada lisahwi. Ketika itu dilakukan, ragu 3 apa 4, nambahi 1 rakaat. Ragu sudah rukuk 1, sudah rukuk apa belum? Rukuk, sunat sujud sahwi nanti. Nah, sunat sujud sahwi kecuali sunat sujud sahwi wa in zala syakku qabla salam. Walaupun keraguannya menjadi hilang. Sebelum salam keraguannya menjadi hilang. Ini juga tetap sunat sujud sahwi. Sempat ragu, saya ini tadi dapat 3 atau 4 ya, bingung, dapat 3 atau 4, ragu, oh iya sih 4 sih. Itu akhirnya nambahi di tengah-tengah nambahi, oh iya 4 ini, iya 4. Tetap sunat sujud sahwi walaupun ingat. Contohnya tadi itu, setelah dapat 3 rakaat ragu, dapat 3 atau 4, 3 atau 4, 3 atau 4. Akhirnya karena ragu, kewajibannya apa? Nambahi 1 rakaat. Berdiri nambahi rakaat keempat. Berdiri nambahi 1 rakaat. Di tengah-tengah berdiri itu dia ingat, oh iya memang benar nih rakaat keempat ini. Tadi saya dapat 3. Ingat ya, tetap sunat sujud sahwi. Kenapa kok sunat sujud sahwi? Karena ketika berdiri ke rakaat keempat, berdirinya ini rukun fi'li apa enggak? Ketika dia melakukan itu, ketika dia berdiri, ada kemungkinan lebih apa enggak? Kemungkinan lebih berdasar dugaannya dia ya. Berdasar dugaannya dia ada kemungkinan lebih, walaupun kemudian terbukti ternyata benar. Tetap sunat sujud sahwi. Kecuali kalau ragunya hilang sebelum bangun ke rakaat keempat, ini tidak usah sujud sahwi ya, tidak usah sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum bangun ke rakaat keempat, ragu 3 atau 4, 3 atau 4, bingung, ragu dia,
mau bangun ke rakaat keempat, sebelum bangun ingat, oh iya saya dapat 3. Berarti harus nambahi 1 rakaat lah. Sebelum nambahi sudah ingat terlebih dahulu. Ini nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Ya tidak sesuai sebabnya. Sebabnya apa? Iko uruk ruknin fi'li mahtimal ziyadah. Dia sudah iko urukun apa belum? Belum kan? Ingat sudah ingat sebelum iko uruk ruknin, maka tidak usah sujud sahwi kalau seperti itu. Nah, dilanjutannya ibarat itu na'am inzala aisyak, kalau ragunya hilang qabla ayyatiya bima yahtamilu ziyadah lam yasjud, kalau ragunya itu hilang ya. Berkali-kali tadi itu nyelkit ini apaan itu untuk bagian sininya itu. Jadi kalau keraguannya hilang sebelum melakukan fi'lu yang ada kemungkinan ziyadah, ya surahnya tadi itu dapat 3 rakaat ragu, 3 apa 4, 3 atau 4 ragu, harus nambahi lagi kan ya, harus berdiri lagi kan ya. Sebelum berdiri ingat, oh iya saya 3 sih, 3 memang benar 3, berdiri akhirnya karena memang ingat 3 berdiri. Lah ketika berdiri masih syak apa enggak? Enggak kan ya? Jadi ketika sebelum berdiri sudah hilang syaknya, ini enggak usah sujud. Kenapa? Enggak sesuai sebabnya tadi. Inzala aizala syak qabla ayyatiya, sebelum melakukan bima yahtamilu ziyada lam yasjud. Contohnya, ka'an syakka hal sholat salasan aw arba'an. Ada orang ragu, dapat 3 apa 4. Wazala syakkuhu fi ghairi raqatil akhirah. Syaknya hilang sebelum rakaat terakhir. Ketika belum berdiri ke rakaat terakhir sudah hilang syaknya. Oh iya sih 3 sih. Berarti sekarang harus nambahin 4 memang karena masih 3. Lah ini tidak usah sujud sahwi ya, karena tidak sesuai sebabnya yang di atas. Sebabnya iko uruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah. Ini belum iko kok. Belum iko. Wadih. Sujud sahwi ya lumayan. Pembahasan sujud sahwi itu termasuk pembahasan yang jelimet dalam fikih. Pembahasan haid, sujud sahwi itu termasuk permasalahan jelimet, harus sering-sering dimutalaah. Kalau nggak gitu lupa ya. Ini baru global aja ini padahal ini. Ini pembahasan sujud sahwi hanya sekedar global. Kalau kitab yang atasnya nanti lebih detail lagi. Tapi dengan antum memahami apa yang diyakut ini terbantu, nanti memahami kitab yang besar akan terbantu. Wadih masalah sujud sahwi. Kita lanjut, beralih pembahasan sujud tilawah. Nyetrum lagi ya. Sujud tilawah arba'a asyara sajdah. Sujud tilawah itu ada 14. Tempatnya ada 14. Dinadomkan 14 tempat ini ada di Sarah Hadis Jibril, itu dilihat nanti. Di Sarah Hadis Jibril dinadomkan 14 tempat sujud tilawah itu. Sujud tilawati arba'a asyara sajdah. Tusannu dakhilas sholati wa kharijaha. Sujud tilawah itu sunnah dilakukan baik di tengah-tengah sholat atau di luar sholat. Di tengah sholat baca wasjud waqtarib, sunnat sujud tilawah. Di luar sholat pas tadarus baca wasjud waqtarib, sunnat sujud tilawah. Di dalam sholat atau di luar sholat. Fi arba'ata asyara maudhi'an minal Qur'an. Letaknya tempat-tempat ayat yang sunnat disujudi tilawah itu ada 14 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang sunat sujud di dalam Al-Quran itu ada 15. Yang 14 itu sujud tilawah. Yang satu bukan. Apa yang satu ini? Walaisa minha min arba'ata asyar sad bal sajadatuha sajadatu syukrin. Tidak termasuk sujud tilawah sujud yang sunat ketika baca surat sad. Ya. Baca surat sad itu bukan termasuk sujud tilawah, itu sujud syukur karena diterimanya tobatnya Nabi Dawud itu. Nah, jadi itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Jadi yang sujud bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Sujud tilawah 14. Jadi ayat-ayat yang sunat sujud kita setelah baca di Al-Quran itu jumlahnya ada 15. Yang 14 sujud tilawah, yang satu yaitu di surat Shad itu sujud syukur. Kalau di Busrul Karim sajdatus syukri sababuhat tilawah. Di Busrul Karim itu sajdatus syukri sababuha at-tilawah. Sujud syukur yang disebabkan kita baca ayat itu. Nah, itu bukan sujud tilawah. Catatan kaki di bawahnya itu
tusanu dakhilas shalah wa kharijaha. Yang disunatkan siapa? Yang baca sunat, yang mustame' sunat, same' juga sunat. Yang baca sunat sujud tilawah. Yang mustame' itu orang yang dengarkan secara sengaja, nyimak. Mustame' itu nyimak, orang yang menyimak. Tadarus, orang memang menyimak bacaan itu. Terus ada yang baca ayat sajdah. Yang baca sunat sujud, yang mustame', yang nyemak tadi itu, nyimak itu sunat sujud. Atau same ini orang yang mendengar sengaja atau nggak sengaja, lewat naik motor, dengar di masjid baca ayat saja turun dulu sujud tilawah ya. Sunat itu. Mustame' sengaja mendengarkan. Kalau same sengaja atau nggak sengaja, lebih umum same itu. Sama-sama sunat itu. Ailil qari qiraah masyru'ah. Asalkan bacaannya disyariatkan, bukan bacaan yang haram seperti bacaannya orang junub, atau bacaan yang makruh seperti bacaan surat di selain berdiri. Orang sholat kan tempatnya baca surat itu ketika berdiri sebelum rukuk setelah Fatihah ya. Itu. Kok rukuk baca ayat sajdah, makruh karena itu tidak sunat sujud tilawah. Itu kakirati musallin fi ghairil qiyam. Walil mustame' ini sunat. Siapa mustame'? Wa huwa man qasadas sama, sengaja mendengarkan. Walis same sunat baca. Siapa? Wa huwa man yasma, orang yang dengar. Sawaun qasadahu amla, sengaja atau tidak. Fa huwa a'ammu mimma qablahu. Sekarang diterangkan aturannya sujud tilawah itu bagaimana. Kita tahu sujud tilawah itu ada kalanya di dalam sholat, ada kalanya di luar sholat. Aturannya ini, wala budda fiha walau kharij shalah wa fi sajdati syukri min syurutis shalah. Sujud tilawah di dalam sholat atau di luar sholat. Begitu juga sujud syukur, syaratnya sama seperti syaratnya sholat. Apa syaratnya sholat? Min tuhrin, wasatrin, wastiqbalin, wa ghairiha. Harus dalam keadaan suci dari najis dan hadas. Harus menutup aurat, harus menghadap kiblat dan lain-lain. Wa min tarki mawaniha, dan harus meninggalkan yang dilarang dalam sholat. Contohnya kakalamin kasir, ngomong yang banyak kan dilarang dalam sholat. Dalam sujud tilawah, sujud syukur sama. Terus yang dibaca dalam sujud tilawah dan sujud syukur itu apa? Wa sunnah ayyakula fihi. Ini bacaannya sujud tilawah dan sujud syukur. Apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini dan sunat ditambah ini wa ayyakula Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'al li indaka dhukhra wa dha'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud. Ini yang sunat dibaca dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian sujud tilawah tusannu dakhilas shalah wa kharijaha, di dalam sholat dan di luar sholat. Itu sunat. Aturannya beda. Ketika di dalam sholat dan di luar sholat beda. Pertama yang dakhilas shalah, catatan kakinya. Kalau di dalam sholat sujud tilawahnya itu rukunnya hanya 2. Wa arkanuha hina idin isnan. Kalau sujud tilawah di tengah-tengah sholat kayak sholat subuh Jumat. Sholat subuh Jumat, imamnya baca ayat sajdah, maka diwajibkan sunat kita sujud. Imamnya sunat, makmumnya kalau imamnya sujud harus ikut ya, harus ikut. Nah, sujud tilawah kalau dalam sholat aturannya 2. Apa? Rukunnya 2. Warku'anu hina idin kalau di dalam sholat isnan. Apa? An-niyatu indar romli khilafan libni hajar was sujud. Rukunnya hanya 2, niat sama sujud. Jadi ketika sujud, turun sujud itu harus ada niatan melakukan sujud tilawah. Itu ketika turun harus ada niatan sujud tilawah. Kemudian rukun kedua sujud, habis itu balik ke berdiri lagi ya. Balik ke berdiri lagi. Ini kalau di dalam sholat niat dan sujud. Menurut Imam Romli, kata Ibnu Hajar gak usah niat, cukup sujud. Jadi rukunnya hanya 1, gak perlu niat. Kalau wa kharijaha di luar sholat, kalau di luar sholat rukunnya sujud tilawah ada 6.
Wa arkanuha hinaidin sittah. Kalau di luar sholat sujud tilawah rukunnya ada 6. Apa itu? Wahya arkanu sujud syukri aidon. Dan ini juga menjadi rukunnya sujud syukur. Sujud syukur dan sujud tilawah di luar sholat aturannya sama. Rukunnya ada 6. Apa saja? An-niyah wa takbiru taharrum, takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Ketiga, sujud. Keempat, julus, bangun lagi. Setelah sujud bangun lagi. Bangun duduk. Apa harus duduk? Ndak, awil itija atau tidur miring ba'da sujud. Ini rukun keempat. Jadi niat, takbiratul ihram, sujud ketiga. Yang keempat, setelah sujud jangan salam sambil sujud ya. Jangan salam sambil sujud. Dari sujud ini imam balik ke duduk atau tidur miring. Balik jadi setelah sujud bangun duduk lagi atau tidur miring. Kemudian yang kelima salam, yang keenam tartib. Ini aturan sujud tilawah di luar sholat. Ini juga aturan sujud syukur. Ini aturannya sujud syukur. Ketika takbir, niat dan takbir itu apa? Harus duduk apa sambil berdiri? Boleh. Sambil berdiri boleh. Allahu Akbar. Itu. Tepat waktu jalan ya. Waktu jalan dengar di masjid tadarus baca ayat sajdah pas jalan-jalan di halaman itu antum. Ya udah sambil berdiri Allahu Akbar habis itu sujud. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh. Nah, jadi tempatnya ada 14 itu. Ada 14. Nah, ini sujud apa? Sujud apa ini? Sujud tilawah. Tempatnya ada berapa? 14. Kemudian sujud syukur. Itu, kemudian sujud syukur. Sujud syukri. Nah, sujud syukur sajdatun tusannu kharijat sholati faqat. Sujud syukur ini satu kali sujud. Sujud sahwi berapa kali sujud? 2. Sujud tilawah 1. Tadi perhatikan sujud tilawah kalimatnya. Sujud tilawati arba'at asyar, tempatnya 14 ya. Nah itu. Tapi sujudnya 1 kali. Jadi sujud tilawah itu 1 kali, jangan 2 kali. Sujud syukur juga 1 kali, bukan 2 kali. Sujud syakri sajdatun, 1 sujudan. Tusannu kharijat sholati faqat, hanya disunnahkan di luar sholat. Tidak boleh dilakukan dalam sholat. Kalau dilakukan dalam sholat, sholatnya batal. Nah itu. Pas tengah-tengah sholat ya, tengah-tengah sholat ada orang fadl apa kunci Innova. Sujud syukur tak boleh, batal ya. Tengah-tengah sholat ada yang ngasih ya, pas qiyamul lail. Ada yang ngasih tiba-tiba, sujud syukur, batal sholatnya. Nanti aja sholatnya selesaikan. Nah, kalau jaraknya nggak lama, habis itu lakukan sujud syukur. Jangan dilakukan di dalam sholat. Dilakukan di dalam sholat batal. Hanya sunnah di luar sholat. Cara sujud syukur bagaimana? Tadi sama seperti sujud tilawah di luar sholat. Niat takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali, bangun duduk atau tidur miring, salam tartib 6 itu kalau di luar sholat. Sujud syukur sama. Nah, sujud syukur ini tidak boleh tiba-tiba sujud syukur gitu aja. Kayak banyak orang biasanya di masjid habis sholat sujud syukur ya. Habis apa gitu sujud syukur. Enggak. Sujud syukur itu ada sebabnya 4 ini. Kalau ada 4 sebab ini, salah satu ini sunat sujud syukur. Kalau enggak haram, niat sujud syukur tanpa ada sebab yang mensunahkan, haram. Ini namanya apa? Talabus bi ibadah fasidah, melakukan ibadah yang fasid, yang tidak sah. Apa sebabnya? Pertama, indah hudusi nikmatin, ketika kedatangan nikmat yang baru, bukan nikmat yang sudah ada sebelumnya. Antum dari tadi sehat kan ya? Sekarang masih sehat. Saya sujud syukur karena saya sehat. Enggak. Nikmat yang baru. Kalau asalnya sakit kemudian sembuh, baru sujud syukur. Tapi kalau dari tadi sudah sembuh, dari kemarin-kemarin sembuh, saya syukurin kesembuhan ini, sujud syukur. Enggak boleh. Lu mensyukuri nikmat kok enggak boleh? Silahkan mensyukuri nikmat, bukan dengan itu kesehatannya dibuat ibadah.
jangan dibuat maksiat. Begitu kesehatannya beribadah. Kalau mau syukur dengan sujud syukur ada aturannya. Inda hudusi nikmatin, ketika datangnya nikmat yang baru. Kalimat hudus artinya apa? Baru, mendapatkan nikmat yang baru. Catatan kaki di bawah itu satu. Apa maksudnya hudusu nikmah ini? Ai husulun nikmah fi waktin lam ya'lam wuku'aha fihi. Jadi sujud syukur ini sunnah ketika mendapatkan nikmat, khusus nikmat-nikmat yang kita tidak tahu terjadinya secara pasti. Terjadinya kapan? Secara pasti. Ya, secara pasti. Punya anak lahir, jadi istrinya melahirkan anaknya, sunat sujud syukur. Lu sudah tahu kapan lahirnya, oleh bidan diperkirakannya, ini perkiraan lahirnya jam sekian, tanggal sekian, gini-gini. Itu perkiraan yang nggak mesti. Kadang sudah diperkirakan gitu sampai 2 hari nggak lahir. Itu ada yang belum waktunya lahir itu bahkan lahir di becak ya. Sebagian lahir di becak atau di di pickup itu. Sebagian di pickup sampai dikasih nama Muhammad Pickup. Siti becak ya. Itu jadi nggak bisa dipastikan. Sunat ketika anak lahir, sunat sujud syukur. Jadi khusuluha fi waktin lam ya'lam wuku'aha fihi. Sawaun kana yatawaqqa'uha amla. Baik memang sudah dinanti-nanti atau enggak. Nikmat yang memang sudah ditunggu-tunggu, kayak lahiran. Anaknya lahir, sudah ditunggu-tunggu apa enggak? Sudah ditunggu-tunggu sejak berbulan-bulan, sudah ditunggu-tunggu. Tapi nggak tahu lahirnya kapan, nggak tahu. Nah, karena itu ketika lahir sunat sujud. Walaupun sebelumnya memang sudah ngarep-ngarep, sudah ditunggu-tunggu. Atau nggak ditunggu-tunggu ya kata tadi itu. Sholat tiba-tiba fadhon itu tadi. Nggak ditunggu-tunggu, nggak nyangka-nyangka tiba-tiba begitu. Sunat syukur, sunat sujud syukur. Balik ke atas dulu. Sebab yang pertama itu indah hudusi nikmat yang baru, bukan nikmat yang memang sudah ada sebelumnya. Itu nikmat yang sudah ada sebelumnya patut disyukuri, tapi tidak dengan sujud, dengan cara yang lain. Itu sebab yang kedua sujud syukur awin difa'i nikmatin, tertolaknya malapetaka, tertolaknya musibah. Itu kebalikan dari nikmah kebalikan dari nikmah. Itu tertolaknya musibah, tertolaknya bala, itu tertolaknya malapetaka. Ini sunat sujud syukur. Contohnya di bawah itu kanajatin min hadmin au ghorokin. Jadi ada rumah roboh, hampir kita kena, selamat. Atau mobil melaju dengan kencang, hampir nabrak, tapi kita selamat. Sunat sujud syukur. Kenapa? Karena tertolaknya musibah itu. Atau banjir, terbawa banjir selamat, bisa lolos, bisa pegangan ke pohon atau ke apa, ada yang nolong misalnya. Sunat sujud syukur. Nah, balik ke catatan di atas tadi. Wa misluhu indifaun nikmah, itu tertolaknya musibah itu sama seperti hasilnya nikmat. Itu. Ini sunat sujud syukur. Contohnya kakudumil ghaib. Ini contohnya nikmat. Saudaranya, keluarganya yang sudah lama tidak ketemu tiba-tiba datang. Sunat sujud syukur. Wa syifa'il marid, orang yang sakit kemudian sembuh. Sunat sujud syukur. Wa husulil walad, dapat anak, lahir anaknya. Wa kadzalika, apa khusus nikmatnya dia? Enggak. Wa kadzalika an-nikmah al-ammah lil muslimin. Begitu juga nikmat yang merata ke muslimin. Sunat disujud syukuri. Bukan anak yang dapat kok. Muslim itu tidak egois. Kesenangan muslimin yang lain itu juga nikmat bagi kita. Sunat sujud syukur. Dengan catatan nikmat yang amalil muslimin. Contohnya kalmator indal qahti, turunnya hujan ketika gersang, tanah menjadi gersang, turun hujan. Yang merasakan manfaat kan orang banyak. Sunat sujud syukur. Tapi kalau ada satu orang yang nggak ada hubungan apa-apa dengan kita, walaupun muslim dapat nikmat, tidak sunat sujud syukur. Lal khasah bi ajnabiyin muslim. Ada orang ajnabi tidak ada hubungan sama kita, jadi nggak ada kedekatan khusus. Ya semua muslim dekat dengan kita, tapi kedekatan khusus selain gara-gara Islamnya.
itu nggak ada. Dia dapat nikmat, ya bukan saudara kita, bukan orang dekat kita, dapat nikmat. Tidak sunat kita sujud syukur. Kita patut ikut seneng, ya harus ikut seneng, tapi bukan dengan sujud, tidak boleh. Kemudian yang ketiga sebabnya sujud syukur, au ru'yati mubtala. Yang keempat au asin, melihat orang yang kena musibah, kena bala, atau orang yang maksiat, sunat sujud syukur. Ru'yati mubtala, seperti apa contohnya ru'yati mubtala? Catatan kaki di bawah. Ai fi badanihi au aklihi mimma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah au asliha urfan. Orang yang kena bala badannya. Ada orang kena bala badannya, buta misalnya. Melihat orang buta, sunat untuk sujud syukur. Melihat orang lumpuh, sunat sujud syukur. Melihat orang kena penyakit yang parah, sunat antum sujud syukur. Ru'yati mubtala fi badanihi, balak pada badannya atau akalnya. Orang akalnya tidak normal, sunat antum sujud syukur. Ngelihat orang akalnya tidak normal, mengalami apa, keterbelakangan mental atau misalnya gila, itu sunat sujud syukur. Bala apa topiknya ini? Mimma yu'addu naqson fi kamalil khilqah au asliha, ay aslil khilqah. Jadi apapun yang dianggap kekurangan pada badan seseorang atau kesempurnaan badan seseorang, ini sunat secara uruf. Kal ama wasomam, ada orang tuli, sunat sujud syukur. Ada orang buta, sunat sujud syukur. Ada orang lumpuh, tadi itu sunat sujud syukur. Bukan karena apa, nyorai, bukan karena gembira karena orang lain kena bala, enggak, karena kita diselamatkan. Hati-hati loh, jaga niat. Kalau antum niatnya salah, awas, tasmid namanya itu ya. Nah, jadi kalau ada orang kena bala itu jangan seneng, kita harus sedih. Lu kok sunat sujud syukur? Sujud syukur bukan karena seneng orang kena bala, sujud syukur karena kita diselamatkan dari bala itu. Hati-hati loh niatnya. Oh kapok, misalnya ada orang rasain tak sujud syukuri, oh awas, bakal balik, tidak lama bakal gantian. Orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah, yang nyorai itu yang kena nanti. Kotor loh, cepet itu, tidak pakai lama sudah. Jangan suka nyorai balanya orang. Orang muslim kalau kena bala kita harus sedih. Walaupun kita sunatkan sujud syukur bukan karena seneng atas bala itu, karena kita selamat. Itu loh, karena kita selamat itu. Kemudian yang keempat itu au asin, melihat orang maksiat, sunat sujud syukur. Maksudnya maksiat, tidak semua maksiat. Ai mutajahirin bi maksiatihi, kalau maksiatnya dilakukan terang-terangan. Ada orang siang Ramadan tidak buka puasa, tidak puasa, pergi ke warung kaki. Warung kelihatan kakinya ada ya, itu. Kakinya apa itu? Kakinya jerangkong itu ya. Jadi kalau siang hari ada warung-warung, tidak ada badannya, tidak ada kepalanya, hanya ada kaki jerangkong itu ya. Kan kalau film hantu di TV nggak ada kakinya ya. Kalau film hantu di TV horor itu kan tidak ada kakinya ya. Mana kakinya? Itu di warung pas Ramadan. Jerangkongnya apa itu ya? Ramadan kakinya ada di warung, badannya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, kakinya tak kelihatan. Lumayan sopan ini ya, warungnya jerangkongnya. Yang apa? Yang nggak jaga sama sekali, nggak menghormati Ramadan sama sekali, terang-terangan buka-bukaan, itu parah ini. Nah, kalau yang kelihatan kakinya jerangkong itu tadi. Jadi banyak orang dulu nanya-nanya, kenapa ya jerangkong film-film hantu di TV itu kok ada kakinya? Ada di warung kakinya. Kalau Ramadan itu. Nah, itu ada orang itu Ramadan tidak buka puasa, tidak puasa tanpa udzur, sujud atau pinggir, sujud syukur. Ngapain sujud syukur? Alhamdulillah, karena anak diselamatkan dari maksiat yang inti lakukan. Nah, itu. Ai mutajahir bi maksiatihi, orang yang terang-terangan maksud. Loh, kelihatan kakinya itu mutajahir apa nih? Mutajahir kelihatan kakinya itu. Paham ya? Di warung-warungnya di pinggir jalan, bukan sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi itu makan dalam kamar dikunci, tidak ada orang tahu, itu sembunyi-sembunyi. Oh, di warung pinggir jalan hatta kelihatan kakinya, tak ya mutajah, ya terang-terangan maksiat. Sebagian lagi tambah data wadab, tidak menghormati sama sekali Ramadan. Di atas motor rokokan. Itu di atas motor rokokan siang hari bulan Ramadan. Ini parah ini. Jadi nas'alullah al-afa wal afiyah, mutajahir bi maksiatihi walau saghiran, tidak harus dosa besar, hatta dosa kecil. Ada orang maksiat terang-terangan walaupun dosa kecil, sunat sujud syukur. Wa illam yusirra 'alaiha, walaupun tidak terus-terusan sekali. Itu walaupun
Gitu. Walaupun tidak terus-terusan ya. Jadi sekali dia sekali melakukan maksiat terang-terangan, sujud syukur pinggiri. Nah, sujud syukur di hadapan orang yang kena bala dengan sujud syukur ketika melihat orang yang maksiat itu beda. Wa yudhiroha lahu ailil asi. Kalau orang itu maksiat, antum sujud syukur terang-terangan di sampingnya. Lalil mubtala. Tapi kalau orang kena bala, sujud syukurnya antum sembunyi-sembunyi. Jangan di hadapan orangnya, jangan ketahuan orangnya. Orang ini anak sakit di sujud syukur di pinggirnya, jangan. Tersinggung orangnya ya, menyakiti perasaan. Jadi kalau orang kena bala, sujudnya antum sembunyi-sembunyi tanpa ada orang lain tahu. Tapi kalau sujud di samping orang yang maksiat, tunjukkan terang-terangan di pinggirnya. Gitu. Untuk apa? Ya sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, biar tahu kalau dia yang dilakukan itu salah. Gitu. Kita satu bab lagi, sholatun nafli, sholat sunat. An-naflu lughatan az-ziyadah. Nafl secara bahasa itu tambahan. Wa syar'an ma talabahu syar'u talaban ghaira jazim. Sesuatu yang dituntut oleh syarak tapi tuntutannya tidak tegas. Artinya tidak tegas, boleh ditinggalkan, tidak harus dilakukan. Ini namanya nafl, sunnah. Kalau wajib, ma talabahu syar'u talaban jaziman. Sesuatu yang dituntut oleh syarak secara tegas, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dosa. Kalau nafl ghaira jazim, tidak tegas, artinya boleh ditinggalkan. Ditinggalkan tidak dosa. Ini nafl. Sholat nafil berarti sholat yang boleh ditinggalkan, diperintahkan oleh syarak, dituntut oleh syarak, tapi tidak dosa kalau ditinggalkan. Wa nawafilus sholati katsiratun. Sholat sunat itu sangat banyak. Minha, urutannya ini sesuai sholat yang paling afdol, ya ini urutannya. Sholat sunat yang paling afdol pertama al-idah, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang paling afdol mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Kenapa? Nasnya fasolli li rabbika wanhar, nas Al-Qur'an. Jadi yang paling afdal Idul Adha, kemudian kedua Idul Fitri, kemudian urutan ketiga Al-Kusufan, gerhana bulan dan matahari, keempat Al-Istisqa, salat istisqa paling afdal, kelima witir, keenam rawatib, qobliyah ba'diyah, baik yang muakkadah atau ghairu muakkadah, keenam, ketujuh tarawih, kedelapan duha, kesembilan tahiyatul masjid, kesepuluh tahiyatul sunnatul wudu. Salat sunat setelah melakukan wudu. Ini urutannya. Wa tartibu hadhihi fil fadli katartibiha fid dzikri. Urutan keutamaan salat ini sama seperti urutan penyebutan tadi. Ini contoh penyembelihan. Coba perhatikan rawatib sama tarawih, Abdul mana? Dua saluran itu rawatib. Jadi lucu, ada orang sholat tarawih tidak sholat ba'di Isya, tidak sholat qobliyah Isya. Lucu ya. Antum sholat ba'di Isya afdol daripada tarawih, 2 rakaat tapi afdol daripada tarawih. Banyak apa enggak? Banyak orang tarawih tidak ba'di Isya. Jadi ketika orang-orang ba'di Isya dia ngobrol. Ketika tarawih, oh semangat, masya Allah ya. Masakin ya. Masakin. Nggak tahu ya, harusnya dikasih tahu. Jadi sholat rawatib afdol daripada sholat tarawih. Kenapa? Sholat rawatib itu diistiqomah oleh Rasulullah SAW. La yatrukuha la fil hadar wa la fil safar. Hatta safar dijaga rawatib itu, khususnya yang muakkada. Tarawih Rasulullah hanya 3 malam. Tarawih bersama sahabat di luar ya, itu. Nah, karena itu ingatkan kalau ada orang waktunya ba'diyah Isya kok ngobrol, sholat tarawih tapi tidak ba'diyah Isya, ingatkan secara baik-baik. Monggo, sholat ba'diyah Isya pahalanya lebih besar dibanding tarawih. Nah itu tarawih tidak sholat ba'diyah Isya. Hatta dibanding qobliyah, afdol qobliyah Isya. Qobliyah Isya ghairu muakkadah ya. Kalau ba'diyahnya muakkadah, afdol dibanding tarawih. Rawatib baik yang muakkadah atau ghairu muakkadah. Ini urutan yang paling afdal. Salat Id paling afdal. Kenapa? Ada khilaf yang mengatakan wajib. Menurut sebagian ulama wajib salat Id itu, dosa ditinggalkan. Nah, itu wajib menurut sebagian ulama. Ada pertanyaan?
Sholat tahajud itu jadi yang penting sholat setelah bangun tidur dan setelah sholat isya. Jadi dikatakan tahajud itu pokok dilakukan setelah melakukan sholat isya dan setelah tidur malam. Itu namanya tahajud. Sehingga kalau ada orang tidur belum sholat isya, masuk waktu isya belum sholat, tidur, malam-malam bangun, melakukan qobliyah isya, bukan tahajud. Kenapa? Walaupun bangun tidur tapi belum sholat isya, sholat qobliyah isya, sholat sunat wudhu, tidak dikatakan tahajud. Kemudian sholat isya, bukan tahajud. Setelah itu ba'diyah isya, otomatis jadi tahajud. Sholat witir, otomatis jadi tahajud. Taraweh, otomatis jadi tahajud. Jadi bukan sholat khusus, sholat mutlak. Jadi pokok intinya tahajud itu nama semua sholat yang dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya. Sholat tarawih jadi tahajud, sholat witir jadi tahajud. Yang penting setelah tidur malam dan setelah melakukan sholat isya. Itu. Makanya nggak disebutkan secara khusus. Itu. Sholat apa saja tahajud itu. Yang penting itu tadi. Ada lagi? Minda rukun qauli. Minda. Nah, jadi ketika tidak nututi ya lihat-lihat dia itu makmum masbuk atau makmum muafik, itu apa? Ada tafsil itu sih. Jadi dia ikut rukuk itu boleh apa enggak? Lihat-lihat ada tafsil di bab jamaah. Nah, itu di bab jamaah. Ada lagi? Sudah? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.